Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati, hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Teringat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada papas, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 adalah saatnya reaksi dari suara rakyat, suara Tuhan yang akan hancurkan PT Summarecon. Kabupaten Bogor, tanggal 16 Desember tahun 2025. Detik demi detik menuju awal 2026 semakin mendekat dan tak terasa 2025 akan cepat berlalu, di mana di tahun 2026 adalah langkah awal kemerdekaan dari anak bangsa rakyat Indonesia yang terbebas daripada jajahan PT Summarecon MCIKJATBK Bogor. Dan saat ini waktunya telah tiba, generasi muda, generasi penerus bangsa yang bangkit dari duduknya. Indonesia butuh pemuda-pemudi yang berkarakter nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur NKRI, berjuang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Karakteristik pemuda-pemudi yang berkeimanan kuat, idealis terhadap NKRI yang memiliki hati nurani NKRI, mempunyai landasan pondasi agama yang dianutnya, walaupun beragam agamanya, berbeda sukunya, berbeda adat budayanya, tutur bahasanya, tetapi NKRI nomor 1, memegang teguh prinsip dasar NKRI yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu NKRI. Dan dukungan dari tiap-tiap episode pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor sekaligus narasumber, tokoh nasionalis yang berjiwa NKRI,
mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 ini adalah pengungkap fakta, pengurai benang merah dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dan orang-orang zolim yang ada di dalamnya. Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor pejuang keadilan dan kebenaran, pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora dari semua kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor. Di mana dari seluruh konsumen, investor, penanam saham dan para nasabah PT Summarecon tempat bersarangnya mafia tanah mafia hukum yang terkuak oleh Sofyan Djim Mamesah melalui pemberitaan yang dibuatnya dari awal 2021 lalu. Dan terungkaplah semuanya satu persatu, tokoh-tokoh di balik layar, dari tokoh pemeran utamanya, hingga kepada semua pemegang peran, terpampang nyata dan jelas. Kerja keras dari seorang tokoh publik yang terkenal dengan sebutan Bapak MKGR Sofyan Djim Mamesah lakukan bombardir pemberitaan. Kerjasama dengan berbagai media massa, dari media online, media cetak, streaming, YouTube, Google, hingga kepada media televisi dari TV milik pemerintah hingga TV-TV swasta seperti TV One, E-News, Kompas TV semua mengungkap fakta-fakta yang terjadi di Gunung Gelis Bogor. Sebagai seorang narasumber Sofyan Djim Mamesah dikenal sebagai petarung sejati melawan nahi mungkar yaitu pelaku dan oknum-oknum di balik PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor. Kalangan bisnis, investor dari berbagai negara hingga publik dunia, jadi tahu tentang viralnya berita PT Summarecon selama ini. Berita yang menyita perhatian para netizen, hingga menjadi perhatian serius di seluruh dunia, hingga ada istilah penyematan penghargaan yang didapat oleh PT Summarecon. Adanya penghargaan yang nyeleneh yang disandang PT Summarecon bukan dari prestasi atau sejenisnya. Penyimpangan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap PT Summarecon berdasarkan sesuai dengan track recordnya selama ini. Ada isu tersiar dari BIN Badan Intelijen Negara, dan para pencari berita wartawan Indonesia Bersatu dan dari beberapa korban seperti para nasabah terkait ada dugaan para owner PT Summarecon yang sudah dan akan masuk menjadi DPO bersama PT MCIKJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi, di mana ada informasi bahwa telah diketahui para aparat hukum yang berwenang dan menyampaikan pesan keras bahwa apabila Sofyan Djim Mamesah ada yang melukai fisik atau psikisnya dan jika ada oknum-oknum yang masuk ke dalam pekarangan rumahnya yang sekarang tersisa 40 hektar, maka tidak akan ada ampun. Akan diproses secara hukum pidana perorangan, tidak perlu lewat pengadilan akan langsung diproses pidana hukum. Ini peringatan keras. Beragam tindak kejahatan hasil dari indikasi faktor kesengajaan yang dilakukan PT Summarecon adanya ajaran sesat, ajaran Firaun sehingga ada penghargaan yang diberikan setinggi-tingginya oleh semua publik berdasarkan arti kata yang sebenarnya adalah sebagai berikut. 1. PT Summarecon telah terbiasa melakukan manipulasi data milik negara di NKRI menjadi aspal. 2. PT Summarecon adalah PT properti yang tertinggi banyak pelaku kejahatannya, pelaku perampas tanah-tanah milik warga 4 desa dan sekitarnya dan terbukti PT Summarecon telah melakukannya selama puluhan tahun lalu. 3. PT Summarecon terus mendapatkan penghargaan bergengsi dan tertinggi dalam menjalankan sebuah rekayasa. PT Summarecon kerap ciptakan karya genetika paham komunis PKI tahun 65 yang dikolaborasikan dengan global mirip Firaun bermata sipit. 4. PT Summarecon juga kerap melakukan kekerasan dengan membayar preman bayaran untuk melakukan intimidasi, penindasan dan intervensi kepada korban-korban khususnya warga petani penggarap 4 desa pemilik sah tanah-tanah yang dirampasnya. Tak sungkan PT Summarecon menggunakan background preman bayaran, oknum ormas yang disatukan dengan para oknum aparat TNI Polri, oknum-oknum birokrasi aparatur pemerintahan. PT Summarecon adalah simbol kejahatan para pengusaha properti, PT-PT properti yang tidak pernah diundang ada dan hadir di Indonesia tetapi keberadaannya malah menjadi momok menakutkan dan trauma bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada seluruh korban-korban. Banyaknya bermunculan korban penipuan produk haram ciptaan PT Summarecon, melalui marketing galeri, yang menjual produk rumah-rumah mewah,
yang sebenarnya rumah mewah tersebut telah dibangun di atas tanah-tanah milik warga yang sudah puluhan tahun belum dibayarkan. Penghargaan tertinggi yang agak lain ini layak diterima oleh PT Summarecon, bukan penghargaan yang sesungguhnya melainkan sebaliknya. Ini disebabkan karena adanya aroma pengkhianatan khas kejahatan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi, pemilik atau owner dari PT Summarecon yaitu Sucipto Nagaria, bersama istri, anak-anak dan cucu-cucunya antara lain, Sugiharto Nagaria, Suherman Nagaria. Karakter Firaun yang bermata sipit dikolaborasikan dengan sistem pola pikir dan paham komunisme, yang selama puluhan tahun berhasil merubah tatanan amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN di NKRI. PT Summarecon telah berhasil membuat otonomi daerah baru, membangun negara di dalam negara melalui beragam gerakan sembunyi-sembunyi, bawah tanah, merekayasa kejadian dan peristiwa di NKRI, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. PT Summarecon telah berhasil mencuci otak para birokrasi aparatur pemerintahan di NKRI. Banyaknya oknum-oknum yang terlibat dalam konspirasi PT Summarecon diantaranya, oknum pejabat tinggi negara, para oknum pejabat paling dasar, hingga kepada oknum-oknum anggota DPR, DPR RI, dan oknum pengacara ikut juga menjadi bagian dari konspirasi jahat PT Summarecon. Oknum-oknum ASN yang terdapat pada oknum aparatur pemerintahan di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor dari RT RW hingga Bupati dan wakilnya yang tercatat sebagai oknum-oknum peran penting penunjang yang terlibat di wilayah kekuasaan PT Summarecon. PT Summarecon telah berhasil merubah tatanan amandemen konstitusi dan institusi di NKRI. PT Summarecon telah merubah pejabat menjadi penjahat, PT Summarecon telah berhasil merubah aparat menjadi keparat masuk angin, PT Summarecon telah berhasil merubah semua yang baik menjadi buas. PT Summarecon adalah sumbernya kejahatan, PT properti tempat berkumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. PT Summarecon sama dengan Divide et Impera, di mana Divide et Impera adalah strategi politik kuno dari bahasa Latin yang berarti pecah dan berkuasa, atau pecah belah dan taklukkan, yaitu taktik memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih lemah agar lebih mudah dikuasai. Dan mereka telah terbukti mencegah rakyat bersatu dengan pemerintah, rakyat melawan penguasa. Strategi ini terkenal dipopulerkan oleh Julius Caesar dan banyak digunakan oleh kekuatan kolonial seperti Belanda di Nusantara untuk menjaga kekuasaan dengan memicu konflik internal dan mengadu domba penguasa lokal. Maka dengarkan amanat Sofyan Jim Mamesah kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, dimohonkan untuk jangan mau terkecoh oleh rupa yang tertutup topeng kemunafikan dari PT Summarecon. Karena pada dasarnya Indonesia adalah suci, Indonesia adalah negara yang memiliki cerminan kepribadian yang baik, yang berasal dari silsilah keturunan yang baik pula. Karena pemuda-pemudi penerus bangsa Indonesia adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budi pekerti NKRI dengan kultur dan khas budaya yang kental, seperti suku-suku yang beragam di NKRI khususnya suku Sunda, suku yang menjunjung nilai-nilai luhur Siliwangi, suku yang akan selalu saling asah, saling asih dan saling asuh. Dan kini saatnya seluruh dunia menjadi saksi sejarah yang sangat buruk di NKRI berakhir tanpa adanya meninggalkan embrio baru. Saatnya NKRI bersih dari para pecundang, perongrong, penindas dan perusak kedaulatan NKRI. Mari seluruh anak bangsa rakyat Indonesia rapatkan barisan kita, saling bergandengan tangan, saling menggenggam erat satu sama lainnya, bersatu berdaulat bergerak berantas para pengusaha dan penguasa zolim yang telah menjadi musuh NKRI yang berada dalam PT Summarecon, guru besar globalnya Firaun yang bermata sipit yang memiliki sifat radikalisme dan komunisme. Dan dari atensi pemerintah pusat yang keras terhadap PT Summarecon, PT yang sudah lama menjadi musuh NKRI, perhatian utama pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Ketua Elang 3 dan Elang 1 dan atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka. Pada Kamis,
tanggal 11 Desember tahun 2025 kemarin dan dalam waktu 5 hari ke depan secepatnya untuk PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor mau melakukan penyelesaian kepada para nasabah dan pemilik tanah, termasuk yang paling prioritas adalah kepada pemilik tanah 70 hektar Sofyan Jim Mamesa. Pihak manajemen PT Summarecon Bogor yang dianggap telah mencederai dan melecehkan NKRI, dan jika himbauan serta atensi ini diabaikan, tak dianggap atau malah dipakai main-main, maka PT Summarecon harus tahu mereka berhadapan dengan siapa. Sofyan Jim Mamesa adalah sosok patriotik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan pemerintah. Tokoh MKGR yang pantang menyerah berjuang untuk mencapai tujuannya, yaitu Indonesia suci bebas terlepas dari jajahan para pecundang, peronggong, penindas dan pengkhianat perusak kedaulatan NKRI. Maka sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan Sofyan Jim Mamesa kepada PT Summarecon, dan pemerintah meminta agar secepatnya semua permintaan warga korban, agar dalam 5 hari ke depan, hingga batas waktu yang ditentukan, harus sudah selesai dilaksanakan pertanggungjawabannya oleh pihak PT Summarecon. Karena jika dalam waktu 5 hari, dan sesuai dengan permintaan pemerintah, PT Summarecon masih ngeyel dan mengabaikan atensi tersebut, maka pemerintah akan melakukan angkat tangan, tidak peduli, dan jika ada terjadi gerakan rakyat bersatu, bersama unsur akademik, mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia yang akan melakukan blokade dan aksi dari pemerintah tidak akan senantiasa memberikan perhatiannya. Karena berdasarkan sesuai kesepakatan dari PT Summarecon sudah enggan untuk melakukan pertanggungjawaban, begitupun dari pemerintah akan melakukan ketegasan, segel dan pemblokiran terhadap segala bentuk usaha dan kegiatan yang dilakukan pada PT Summarecon Tbk. Dan pada Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan timnya, Elang 1 Budi dan Elang 3 Dedi, untuk melakukan mendatangi kantor PT Summarecon Bogor, perihal penyelesaian pembayaran tanah milik warga di 4 desa. Informasi perihal kedatangan tersebut, Elang 1 dan Elang 3, membawa misi perintah dari RI 1, dan setelah semuanya disampaikan dan diberitahukan kepada para direksi serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan di PT Summarecon Bogor. Dan setelah pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di hari tersebut tim 08, tim besutan Presiden yang beranggotakan kurang lebih 16 orang, mendatangi dan bertemu direksi PT Summarecon Bogor di kantor Galeri Pemasaran PT Summarecon Bogor. Turut hadir dan ikut menyaksikan ratusan konsumen, petani penggarap dan para pemilik tanah. Sesuai dengan perintah RI 1, PT Summarecon Bogor diberi batas toleransi selama 5 hari sejak tanggal kedatangan tim 08 untuk menyelesaikan pembayaran kepada konsumen, nasabah, petani penggarap dan para pemilik tanah di 4 desa. Permintaan perpanjangan waktu selama 30 hari atau 1 bulan dari direksi PT Summarecon Bogor ditolak dan tidak disetujui tim 08. Akhirnya disepakati hingga waktu 5 hari dan PT Summarecon Bogor membuat pernyataan serta kesanggupannya secara tertulis dengan disaksikan seluruh korban. Dan apabila dalam waktu 5 hari tidak ada penyelesaian kepada para pemilik tanah, khususnya kepada Sofyan Jim Mamesa, pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis tersebut, karena di mana tanah yang 30 hektar diantaranya telah diserahkan kepada negara, dengan kompensasi ganti kerugian oleh negara. Maka sesuai komitmen dan kesepakatan yang sudah ditandatangani, jika masih lalai tidak dilaksanakan, maka pemerintah akan mencabut semua perizinan PT Summarecon Bogor dan PT Summarecon wajib untuk tidak dapat beroperasi lagi, tidak ada boleh melakukan berbagai macam kegiatannya. Pernyataan kesanggupan penyelesaian dalam waktu 5 hari, yang ditandatangani oleh PT Summarecon Bogor, disaksikan oleh tim 08 dan ratusan konsumen, petani penggarap dan pemilik tanah serta disaksikan juga media pers Indonesia dari berbagai media. Saatnya mata dunia menjadi saksi bahwasanya tidak akan ada kejahatan di muka bumi ini yang abadi. Saatnya PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor dan semua yang ada di dalamnya akan menerima hasil tabur tuai mereka sendiri, karena semua masyarakat dunia mengetahui bahwa biang keladi dan aktor intelektualnya adalah PT Summarecon. Saatnya kini sadarlah,
Karena PT Summarecon kalianlah penyebab dari bencana yang terjadi di NKRI, ini adalah ulah dari akibat ketamakan, berserakahan dan kerakusan orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon MCIKJA Tbk. Permintaan terbesar rakyat Indonesia saat ini adalah jangan sampai Indonesia dikuasai oleh mafia-mafia, kelompok orang-orang berdasi yang mempunyai jabatan serta kekuasaan yang tinggi, malah bisa menjadi penyebab Indonesia hancur berantakan. Nauzubillah, jangan sampai Indonesia diisi dan dipenuhi para pengusaha dan penguasa zolim. Karena Indonesia adalah negara yang disegani oleh bangsa lain, maka jika sepatutnya Indonesia bebas terlepas dari jajahan para perusak kedaulatan NKRI, yaitu orang-orang yang berada di PT Summarecon. Musnahkan dan beranguskan PT Summarecon dan di 18 cabangnya se-Indonesia. Tangkap dan penjarakan seluruh oknum-oknum yang terlibat. Tutup izin usaha, dan segera musnahkan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya, bukan dari hasil kerja kerasnya. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri, Sugiharto Nagaria, Suherman Nagaria dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya, bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum-oknum yang terlibat. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Ada informasi yang didapat dari BIN Badan Intelijen Negara, dan para pencari berita, wartawan Indonesia Bersatu dan dari beberapa korban seperti nasabah terkait adanya dugaan para petinggi atau owner PT Summarecon yang sudah dan akan masuk menjadi DPO. Dan bersama PT MCIKJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi, PT Summarecon tersebut diketahui akan ada melakukan upaya untuk mengintervensi dan mengintimidasi Sofyan Djim Mamesah, dan di mana informasi tersebut telah diketahui para aparat hukum yang berwenang. Dan menyampaikan pesan serta peringatan keras kepada PT Summarecon dan orang-orang di dalamnya, dan kepada siapapun orangnya yang berniat ingin mencelakakan atau berbuat apapun kepada Sofyan Djim Mamesah, dan jika ada yang berani melukai fisik atau psikisnya, dan jika ada oknum-oknum yang berani masuk ke dalam pekarangan rumahnya yang sekarang tersisa 40 hektar, maka tidak akan segan-segan dan tanpa ampun lagi APH akan memproses secara hukum pidana perorangan, tidak perlu lewat pengadilan, karena akan langsung diproses pidana hukum. Ini peringatan keras dan harus diperhatikan dengan seksama. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan begitu sebaliknya, rakyat bersatu berdaulat menuntut keadilan dan kebenaran, meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap PT Summarecon untuk segera melakukan tindakan sepatutnya. Tutup izin usaha, dan segera musnahkan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya, bukan dari hasil kerja kerasnya. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri, Sugiharto Nagaria, Suherman Nagaria dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya, bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum-oknum yang terlibat. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia,
untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan Merah Putih Bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Sekedar tambahan permintaan dari para petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah dan korban lainnya, dari tim gabungan, tim 08, tim Persmedia Bersatu dan ormas-ormas yang bersih sejabar dan elemen-elemen mahasiswa dari perguruan tinggi dan APH-APH bersih, alim ulama se-Jawa Barat dan Ikatan Notaris Indonesia Bersatu, menghimbau dengan tegas, secara mandat dan secara hukum yang berlaku di NKRI Merah Putih. Kepada PT Summarecon MCIKJATBK Bogor segera merapat kepada Sofyan Jim Mamesah, perwakilan dari para pemilik tanah, dan sebagai narasumber, secepatnya segera melakukan rapat koordinasi, jangan lagi menghindar untuk bertemu, terlebih untuk bicara lagi kaji, karena ini semua seluruh korban-korban sudah muak, maka secepatnya untuk diingat dan diperhatikan, karena ingat bulan ini dan beberapa hari lagi tinggal menghitung hari 2025 akan berakhir. Dan apabila PT Summarecon masih keras kepala, sombong dan angkuh, tidak mau mengindahkan maklumat ini, maka kami semua akan mencabut reklame dan akan membongkar sendiri rumah-rumah mewah yang telah dibangun di atas tanah-tanah milik warga, yang belum dibayarkan kepada pemilik aslinya, kami akan bongkar paksa. Informasi terkini saat ini Summarecon di 18 cabangnya se-Indonesia sudah tidak lagi beroperasi, tutup total, salah satunya di Bekasi, dan selanjutnya akan dilakukan penutupan di beberapa PT Summarecon lainnya se-Indonesia. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233.